Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, nah seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa kemarin antena itu memiliki impedansi sendiri, ya. Ada impedansi sendirinya yang diakibatkan oleh jatuh tegangan pada suatu antena sendiri dan sifat-sifat antena tersebut, dan kita coba pada dipol pendek. Ada juga namanya mutual induktansi atau ya impedansi mutualnya, ya. Jadi impedansi gandengnya. Nah, bagaimana kalau kita taruh di atas ground plane? Ini kita coba lihat lagi di sini. Fungsi dari ground plane itu tidak harus pentanahan, ya, tidak harus tanah. Jadi asal dia terkoneksi dengan permukaan yang luas dan dia tergrounding atau earthing terhadap antena tersebut, sehingga di mana ada konduktivitas ground plane-nya itu lebih dari sampai dengan tahingga, maka untuk ZA sama dengan setengah ZA dengan panjang 2 kali antena, selanjutnya disebut monopol, jadi 1 ke atas, ya. Monopol lambda per 4 di atas ground plane diperoleh impedansi 1/4 lambda akan sama dengan setengah kali impedansi antena setengah lambda, atau akan sama dengan 36,5 tambah J 22,8 ohm. Ini lebih kecil dari impedansi sebelumnya, ya. Ini kalau setengah antena gambarannya seperti ini, sinyal yang terdistribusinya. Ini kalau 1 lambda seperti ini, dan ini adalah 3/2 lambda, dia akan berubah menjadi ada side lobe-nya 3 jika berbentuk seperti ini. Nah, berikutnya kita coba hitung impedansi gandeng antena. 2 antena, ya. Impedansi gandeng mutual terjadi jika terdapat benda-benda terutama konduktor lain di sekitar antena satu, ya. Jadi tergantung posisinya, misalkan seperti yang pertama ada antara samping dengan samping, ya, atau saling sejajar, atau juga berupa koliniar yang paralel, ya, atau stagger itu berarti berselang-seling, ya. Jadi ini antenanya seperti ini. Nah, impedansi gandeng atau mutual dua antena yang sama-sama identik atau secara paralel, kemudian negatif perbandingan tegangan daripada antena sekunder yang dibuka dengan ZT sama dengan tahingga terhadap arus primer yang menyebabkannya. Pada gambar samping, arus primer I1 menginduksikan V21. Nah, jadi karena ada arus di antena pertama akan menyebabkan beda tegangan pada dipol di antena kedua V21, ya. Di mana antena sini ini tidak dibebani atau tidak dicatu dengan sinyal sinusoid. Nah, impedansi gandeng dari pasang antena di samping diperoleh impedansi untuk dipol yang kedua, ya, sama dengan minus V21 per I1, ya. Di mana Z21-nya atau impedansi gandengnya 2, antena kedua ada oleh 1 sama dengan minus V21 per I1 atau sama dengan minus V12 V12 atau sebaliknya, ya. Berarti impedansi gandeng ada antena pertama dari antena kedua dibagi arus di I2 akan sama dengan Z12. V11 adalah tegangan yang dikasihkan oleh medan sendiri yang dihasilkan oleh antena pertama, sehingga IZ sama dengan E21 atau V1 sama dengan min V21 dan I1 sama dengan I2. Anggap arusnya sama, I1 dan I2.
Sehingga diperoleh V21 sama dengan 1 per I2 integral 0 sampai dengan L IZ E2 oleh 1 DZ, di mana impedansi gandengnya sama dengan min V2 1 per I1 atau sama dengan min integral 1 per I1 untuk integral 0 sampai ke L E21 sinus beta Z DZ. Nah, kalau kita gambarkan lagi di sini berapa impedansi gandeng di antena yang kedua ya, di mana R1 sama dengan jarak antara antena D kuadrat ditambah Z kuadrat akar ya, ini Pitagoras biasa, di mana R2 akan sama dengan akar dari D sama juga jarak ditambah L dikurangi Z tadi ya, jaraknya ya kuadrat. Nah, panjang antena 1 sama dengan panjang antena 2 dan merupakan kelipatan ganjil setengah lambda, atau L sama dengan N setengah lambda. Medan listrik pada antena 2 oleh 1 dihasilkan oleh arus I1 pada antena 1, sehingga besarnya adalah E21 sama dengan min JI1 kali E pangkat min JB, J beta R1 per R1 plus E J beta R2 per R2 atau sama dengan impedansinya, impedansi virtualnya Z21 sama dengan min 1 per I1 integral 0 sampai ke L dengan medan listrik E21 sin beta Z DZ, di mana resistansi dari antena kedua itu sama dengan 30 kurung 2 CI beta D min CI beta akar dari D kuadrat plus L kuadrat plus L dikurangi C beta kali D kuadrat akar dari D kuadrat plus L dikurangi L. Ini adalah plus, ini min, dan induktansinya adalah min 30, kebalikannya ya, 2 SI beta delta min SI beta akar D kuadrat plus L min SI beta kali akar D kuadrat plus L kuadrat min L. Nah, jadi kalau kita lihat di grafiknya, grafik resistansi dan reaktansi gandeng elemen di port mengalami disusun secara side by side atau sejajar ya. Jika jarak setiap antena makin menjauh, maka impedansi atau resistansinya akan teredam. Kemudian juga reaktansinya juga akan teredam, dan pada jarak-jarak tertentu dia akan bertemu resonansi ya di sini ya, minus 10 contohnya di antara jarak 1,6. Tabel resistansi gandengnya ini contohnya pada dipol lambda per 2 yang disusun dengan side by side, diperoleh untuk jarak tadi 0 ini tidak ketemu, tapi kalau jaraknya tadi di 1,6 dia akan sama-sama minus 8,3 dan 8,4 ya, beda sedikit ya. Oke, jadi impedansi gandeng antara dua antena ini akan tergantung pada jarak ya. Jaraknya semakin jauh dia semakin rendah impedansi dan reaktansinya, reaktansinya ya, berarti resistansi dan reaktansinya. Nah, ini adalah berikutnya kalau kita susun antenanya secara kolinear ya. Secara kolinear berarti paralel atas bawah.
Kalau kita rumuskan seperti ini, R21-nya, reaktansi gandengnya diperoleh S sama dengan H-L atau H sama dengan S plus L, disusun seperti ini, maka mutual impedansinya akan berubah, ya, di mana pada jarak tertentu reaktansinya akan lebih besar daripada impedansinya. Sedangkan ini kalau susunnya adalah zigzag, ya, di mana R21 seperti ini. Jadi sudah ada tabelnya, nanti tinggal dimasukkan berdasarkan jarak dan panjang antenanya. Nah, kalau tadi antar antena, kalau ini adalah pengaruh dari tanah, ya, pentanahan atau grounding. Umumnya tanah akan dianggap sebagai konduktor sempurna, di mana konduktansinya akan sama dengan tak hingga, dengan luas juga tak hingga, sehingga antena di atas tanah dapat dianggap sebagai susunan dua antena yang sesungguhnya bayangan. Jadi kalau di sini tadi kolinier, ini adalah sama juga kolinier, ya. Kalau ini yang susunan tadi side by side. Jika hubungan mendasarinya nanti disesuaikan dengan kondisi antenanya seperti apa, ya, seperti ini. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk matrik Vn sama dengan ZNN kali IN, sehingga impedansi terminasi titik catur dari masing-masing elemen Z1 sama dengan V1 per I1 sama dengan Z11 plus I2 per I2 Z12 plus I3 per I1 Z13 dan seterusnya, Z2 juga seterusnya V2 per I2 Z22, di pengaruh antara antena pertama terhadap antena kedua terhadap antena pertama. Nah, berikutnya adalah mengenai transformasi dari impedansi antenanya, ya. Jadi umumnya impedansi antena berbeda dengan impedansi karakteristik saluran, ya. Jadi antara koaksial dengan antenanya, impedansi antenanya pasti biasanya beda. Nah, contohnya adalah kabel yang digunakan, ya. Kalau kabelnya misalkan ini adalah dua kabel biasa, dia biasanya 300 ohm atau 600 ohm balance, ya. Atau yang biasa yang lain adalah RG8U, RG58U itu 50 ohm, RG11 atau RG59 itu 60 ohm, 75 ohm untuk GR874. Ini kalau nggak salah sebetulnya sih 75 ohm nih, untuk ambalan kabel koaksial, ya. Nah, karena beda beban ini, biasanya sinyal yang dipancarkan tidak maksimal, ya. Nah, kalau tidak maksimal sinyal yang dipancarkan ke antena karena beda impedansi, pertama adalah tegangan ataupun sinyal yang ditransmisikan ke antena itu tidak maksimal, ya. Katakanlah 90%, ya, 90% karena balancingnya beda, 90% yang hanya dipancarkan ke antena. Nah, di mana 10% lagi? 10% lagi adalah kembali ke pemancar atau yang dinamakan standing wave ratio. Rasionya berapa? Antara sinyal yang ditransmit dengan sinyal yang kembali. Berarti kalau 90 kembali 10, berarti tadi standing wave ratio-nya adalah 1:10, ya, 10%, ya. Dan ini jika tidak balance akan menyebabkan transmitter menerima sinyal yang terlalu besar, ya. Makanya ada namanya SWR meter untuk mengukur apakah balance antara
kabel koaksial dengan antenanya, ya, supaya menghindari standing wave ratio-nya, tidak ada sinyal yang kembali. Perlu ada namanya SWR meter. SWR meter itu nanti bisa dilihat antara sinyal yang lurus atau yang ke arah antena dan sinyal yang balik berapa besar. Harusnya sih minim ya, 0, mendekati 0. Nah, jika sudah balance berarti transmit yang dipancarkan ke antena akan maksimum ya. Kalau tidak maksimum karena kembali ke pemancar, ada feedback cukup besar, biasanya pemancarnya jadi cepat rusak atau cepat panas. Pada antena jarang dipakai rangkaian terpadu, melainkan adalah sebuah potongan saltran stub sehingga secara mekanis dapat diandalkan di terbuka dan bisa untuk frekuensi cukup tinggi, lebih dari 10 MHz. Nah, ini untuk supaya kita menyamakan impedansinya. Untuk frekuensi di bawah HF sering dipakai transformator dengan interferit dan kondensator untuk tuningnya. Biasanya dipakai pada antena dan disco supaya tahan terhadap cuaca. Nah, pada frekuensi yang high frekuensi atau frekuensi yang sebetulnya rendah ya di bawah 10 MHz, biasanya dipakai trafo untuk balancingnya ya supaya impedansinya sama. Dalam matching impedansi antena bawah sedekat mungkin ke impedansi karakteristik saluran sehingga SWR pada saluran di bawah harga tertentu misalkan 1,5, 2, 1,35 dan 1,1 tergantung dari spesifikasi transmitter ya. Ini ada spesifikasi transmitter yang bisa menerima berapa besar SWR-nya, standing wave ratio-nya. Nah, dua pertimbangan penjatuhannya untuk matching impedansi, yaitu pertama adalah harus ada matching antara koaksial atau transmission line dengan antenanya. Yang kedua adalah eksitasi dari distribusi arus pada antena. Nah, distribusi arusnya seperti apa pada antena ya? Cara membuatnya bisa menggunakan jaringan matching discrete, bisa transformer lambda per 4, atau dituning perangkatnya seperti stub. Jadi dipotong kabelnya sesuai dengan matching impedansinya. Ini contoh-contoh matching impedansinya, yaitu dengan T-match atau seperti ini. Kita tambahkan antena, jadi pada antena kita tambahkan stub tambahan berbentuk T ya, untuk panjang lebih besar atau mendekati lambda per 2, dan impedansinya adalah 1 plus lambda kuadrat kali ZA, di mana alpha adalah current division factor between the wire, for equal radio conductor, ZI sama dengan 4 ZA. Jadi matching impedansinya dengan seperti ini akan tergambar seperti transformer ya, di mana Zin sama dengan 2 ZT, kemudian ada trafo terhubung ke ZA. Nah, atau alternatif lain adalah dengan menggunakan balance atau balancing unbalancing unit ya. Jadi biasanya balon itu misalkan untuk matching antena adalah 50 ohm, sementara kabelnya 75 ohm, biasanya dipasang ada balancing unit di antaranya untuk menyeimbangkan antara 75 ohm di satu sisi koaksial dan 50 ohm di sisi antena ya. Ada perangkatnya ada yang berbentuk biasanya sih sebetulnya dalamnya adalah lilitan juga ya, hanya balancing untuk pembebanan antara 75 ohm ke 50 ohm. Oke, saya kira dari saya itu aja untuk tambahan hari ini. Jadi yang sudah dipelajari mengenai impedansi antena ini, yang pertama adalah antena itu tersendiri punya impedansi ya. Kalau kita catur dengan tegangan sinusoid, dia menghasilkan impedansi. Impedansinya ada impedansi sendiri dan ada mutual impedansi ya. Atau jika ada alat-alat lain di sekitar antena, itu akan menghasilkan medan listrik dari antena pertama, dan itu bisa memperkuat arah sinyal ya, beamwidth-nya bisa juga memperkuat, justru bisa juga kalau panjangnya terlalu
ekstrim, justru sebaliknya meredam sinyal yang dipancarkan. Kemudian yang sifat-sifat yang kedua dari antena adalah antena itu tidak otomatis matching dengan koaksial yang dipakai, karena memang perbedaan sifat antara impedansi kabel dengan impedansi antena, sehingga harus dibikin matching antara kabel koaksial dengan antena. Tujuannya adalah supaya tidak ada sinyal yang kembali atau standing wave ratio SWR-nya dari antena yang dipancarkan, katakanlah dari suatu pemancar melewati koaksial, ketika sampai antena harusnya dia dipancarkan sepenuhnya, semaksimal mungkin oleh antena, tidak ada sinyal yang kembali ke transmitter, karena ini bisa menyebabkan transmitter mengalami kerusakan karena mendapat sinyal balik. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi ada yang matching impedansi secara T-match, atau menggunakan, biasanya sih yang banyak digunakan adalah balon ya. Ini balancing unit ini yang banyak digunakan, bisa berupa trafo, sebetulnya tidak koneksi langsung. Dan ini sudah banyak di pasaran juga. Itu saja untuk hari ini, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kasih komentar bahwa kalian sudah membaca atau melihat melihat dari presentasi atau mata kuliah kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.